warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eni pada materi gaya dan hukum Newton. Anak-anak, pada materi ini tentang gaya, Bu Eni akan menjelaskan materi bahwasanya gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Gaya dibedakan menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh, contohnya gaya tarik, gaya gesek. Contoh yang lain sudah tertera. Gaya tak sentuh antara lain contohnya gaya gravitasi, gaya magnet, dan contoh lainnya. Oke, anak-anak, ini macam-macam gaya. Sedangkan sekarang misalnya Bu Eni menyuruh kalian menjumlahkan banyak gaya yang bekerja pada satu benda, maka kalian harus tahu jumlah dari banyaknya gaya yang terjadi pada satu benda disebut resultan gaya. Bagaimana cara untuk menghitung resultan gayanya? Yang pertama, jika satu benda dikenai dua atau lebih gaya dengan arah yang sama seperti gambar di samping, maka resultan gayanya sama dengan penjumlahan dua gaya tersebut, F1 ditambah F2. Jika dua gaya bekerja pada satu benda tapi arahnya berbeda, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri arahnya, maka jumlah resultannya adalah gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. Bagaimana arah gerak bendanya? Pasti ke arah gaya yang lebih besar. Yang ketiga, jika satu benda dikenai dua atau lebih gaya dengan arah bermacam-macam, maka cara menghitungnya resultan gaya sama dengan gaya yang searah dijumlahkan dulu dikurangi dengan gaya yang lain arah, seperti ilustrasi rumus berikut. Sebagai penerapannya, marilah simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, sebuah balok didorong oleh Ani dan Budi dengan arah yang sama. Gaya yang diberikan oleh Ani sebesar 40 Newton. Gaya yang diberikan oleh Budi sebesar 60 Newton. Keduanya sama-sama ke arah kanan. Tentukan besar resultan gaya yang bekerja pada balok itu dan kemana arahnya. Cara menyelesaikannya seperti ini. Karena arahnya sama, maka resultan gayanya tadi konsepnya harus ditambah. Gayanya Ani, F Ani, ditambah gayanya Budi, F Budi, sama dengan 40 Newton ditambah 60 Newton, sama dengan 100 Newton. Arah gerak benda ke kanan karena kedua gaya yang memberikan pada benda itu sama-sama ke kanan. Demikian contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, pada perlombaan tarik tambang, regu A menarik tali ke arah kiri dengan total gaya regu A sebesar 120 Newton. Regu lawannya yaitu regu B menarik ke arah kanan dengan gaya tarik sebesar 200 Newton. Arah berlawanan, maka tentukan resultan gayanya. Cara menjawabnya, karena arah berlawanan maka resultan gayanya dikurangi. Gaya yang besar adalah regu B. Gaya regu B dikurangi gaya regu A. 200 Newton dikurangi 120 Newton.
sama dengan 80 Newton. Arah geraknya kemana? Mengikuti gaya yang terbesar, yaitu regu B. Gaya regu B, gaya tariknya ke arah kiri. Demikian contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, penerapan dari resultan gaya. Sebuah batu didorong oleh ayah dan ibu ke arah kanan. Gaya ayah 70 Newton, gaya ibu 30 Newton. Sedangkan tanah yang bergesekan dengan batu ternyata kasar, memberikan gaya gesek yang arahnya melawan daripada gaya ayah dan ibu, yaitu ke arah kiri sebesar 20 Newton. Tentukan resultan gayanya. Maka cara menyelesaikannya adalah resultan gaya besar gaya ayah dan ibu karena searah ditambahkan dikurangi gaya gesek. Maka hasilnya seperti ini. Arah gerak bendanya mengikuti arah ayah dan ibu. Seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? 3 contoh sudah diberikan. Nah, anak-anak, kita akan kupas hukum Newton setelah ini. Oke, hukum Newton. Newton memberikan prinsip-prinsip pada suatu benda diakibatkan adanya percepatan geraknya. Ada 3 prinsip yang dinyatakan oleh Newton. Prinsip yang pertama disebut hukum 1 Newton, yang berbunyi, jika suatu benda dikenai sebuah gaya, maka benda tersebut akan bergerak sesuai dengan gaya itu. Tetapi jika suatu benda tidak dikenai gaya, maka dia akan diam seperti semula. Pada hukum 1 Newton ini, besarnya gaya sama dengan 0. Untuk hukum 1 Newton ini biasa dikenal dengan hukum kelembaman. Contohnya, suatu benda akan mempertahankan posisi awalnya jika tidak ada gaya yang mengenainya lagi. Contoh, pada saat kita mengendarai kendaraan sudah melaju, tiba-tiba kendaraan itu mendadak direm. Bagaimana posisi tubuh kita? Akan terhentak ke depan. Kenapa? Karena posisi tubuh kita sudah bergerak. Kemudian ada gaya rem, seolah-olah tubuh kita mempertahankan posisi awalnya, yaitu tetap bergerak. Contoh yang kedua, pada saat kita duduk di kendaraan umum, mikrolet misalnya, posisi masih diam. Mendadak ternyata mobil itu digas oleh supirnya, maka tubuh kita akan terhentak ke belakang. Kenapa? Karena posisi tubuh awalnya diam, ingin tetap diam, mempertahankan diri. Hukum kedua Newton berbunyi, jika suatu benda mengalami resultan gaya, maka akan timbul percepatan gerak pada benda tersebut yang besarnya sebanding dengan resultan gaya itu. Demikian persamaannya. Jumlah gaya, resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan, M kali A. Berikutnya, hukum ketiga Newton. Jika benda satu memberikan gaya ke benda yang lain, yaitu benda yang kedua, maka benda yang kedua akan memberikan gaya yang sama besar ke benda yang pertama tadi, tetapi arahnya berlawanan. Seperti ini persamaannya. Oke? Untuk 3 hukum Newton ini, mari kita simak contoh soal berikut ini.
Contoh soal berikut ini sebagai penerapan dari resultan gaya dan hukum Newton. Perhatikan contoh soal. Sebuah gerobak didorong oleh 3 gaya, F1, F2, dan F3 yang besarnya seperti pada soal. Ternyata gerobak ini memiliki massa sebesar 250 kg. Apabila terjadi gaya gesek roda gerobak terhadap tanah yang besar gaya geseknya 200 Newton. Anak-anak, tentukan besar resultan gayanya. Kemudian, tentukan percepatan gerak benda tersebut. Ada 2 soal. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Berikut solusinya. Yang pertama, kita menganalisis gaya 1, 2, dan 3 arahnya sama. Maka kita jumlahkan seperti ini. Kemudian, karena gaya gesek juga bekerja arahnya menghambat, berarti melawan. Kita kurangkan seperti ini. Hasil resultannya sudah ketemu. Bagaimana cara mengukur percepatan gerak benda? Kita menggunakan persamaan A sama dengan resultan gaya dibagi massa gerobak tersebut. Maka hasilnya seperti ini. Mudah bukan? Nah, Bu Eni berharap soal ini bisa memberi gambaran bagaimana cara penggunaan konsep dari gaya dan hukum Newton. Anak-anak, setelah melihat video ini, Bu Eni memberikan tugas yang harus kalian kerjakan dan bisa kalian kumpulkan dengan deadline waktu sampai nanti malam. Bu Eni akhiri pertemuan konsep gaya dan hukum Newton hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.